Bertemu kembali dengan saya Henry, calon guru penggerak angkatan ke-10. Saya dari SMP Negeri 6 Kota Serang. Pada kesempatan pagi hari ini saya ditemani oleh Ibu Fitri. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMP 6 Kota Serang. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam Pak Henry. Ya, gimana kabarnya Ibu Fitri? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Fitri sama baik. Nah, hari ini kita akan mengadakan praobservasi, ya. Di mana nanti saya akan melakukan percakapan, beberapa pertanyaan sebelum nanti Ibu akan melakukan observasi ya di kelas. Nah, di mana di sini juga tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi nantinya ya jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal ya, di persiapan awal dalam melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu benar-benar siap, mantap, dan pembelajaran semuanya berpihak pada murid. Oke. Namun di sini ada beberapa pertanyaan Ibu perihal praobservasi ini ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Baik, dalam pembelajaran ini saya memfokuskan pada satu tujuan pembelajaran di mana peserta didik mampu untuk memahami isi dari teks deskripsi dengan tepat gitu ya. Nah, di sini siswa itu benar-benar diajak untuk bagaimana dia dapat mencapai tujuan pembelajaran ini, memahami isinya dan juga mempraktikkan melalui presentasi dalam kelompok itu. Oh, jadi Ibu ada ini ya, tujuan pembelajaran ini adalah memahami isi teks deskripsi ya, dan kemudian mempraktikannya kepada peserta didik dalam hal ini ya. Oke, luar biasa sekali Bu. Nah, kemudian kira-kira nih, bagaimana cara pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran? Ya, dalam pembelajaran ini saya merancang ada dua pengembangan yang akan saya lakukan terhadap murid. Yang pertama adalah mengembangkan dari sisi pengetahuannya, di mana sesuai dengan tujuan pembelajarannya murid mampu untuk memahami isi dari sebuah teks deskripsi kan. Nah, jadi di situ siswa benar-benar harus berkembang pengetahuannya agar ia mampu memahami setiap isi dari teks tersebut. Yang kedua, saya akan melakukan pengembangan pada keterampilannya. Nah, nanti di dalam pembelajaran ini mereka melakukan diskusi berkelompok, kemudian nanti mereka presentasi. Nah, di saat presentasi itulah saya ingin mengembangkan mereka dalam sisi komunikasinya dengan orang lain dan bagaimana mereka dapat mengemukakan pendapatnya di depan teman-temannya. Oh, jadi Ibu dalam area pengembangan di pembelajaran ini ya, dua hal ya, pengetahuan dan keterampilan ya, di mana di pengetahuan ini mungkin peserta didik memahami isi dalam teks deskripsi, kemudian materi-materi dan lainnya, dan kemudian secara keterampilannya ya nanti dibagi kelompok, kemudian dipresentasikan kepada rekan-rekan sejawat di kelas ya. Luar biasa sekali Ibu. Nah, kira-kira nih ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu buat dalam pembelajaran tersebut? Iya, kebetulan saya telah membuat rancangan pembelajaran ini dengan pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan kompetensi dari sosial dan emosionalnya peserta didik. Nah, tentunya sesuai dengan format pembelajaran ya Pak, saya memulai merancangnya dari mulai kegiatan pendahuluan di mana saya membuka dengan salam, kemudian berdoa, mengecek kehadiran mereka, lalu kemudian melakukan apresiasi sampai kemudian saya bisa menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya dalam kegiatan inti saya memberikan beberapa contoh terkait dengan teks deskripsi sesuai dengan minatnya mereka masing-masing. Jadi di awal sebelum saya menyampaikan materi ini, tadi saya sudah katakan bahwa saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan ini fokusnya saya adalah kepada minatnya peserta didik gitu loh. Jadi nanti mereka dikelompokkan di dalam kegiatan inti sesuai dengan minat bacaan yang sudah mereka isi dalam form yang saya bagikan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penutup di mana mereka akan merefleksikan dan memberikan kesimpulan dalam pembelajaran
Oh, luar biasa sekali ya. Jadi Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Kalau begitu model pembelajaran apa dan model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan ya dalam kegiatan berdiferensiasi ini? Iya, dalam pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana saya memberikan sebuah permasalahan ya kepada setiap kelompok, yaitu dengan menyajikan teks-teks dari teks deskripsi yang telah disesuaikan dengan minatnya mereka itu tadi. Nah, kemudian selain saya menggunakan model PBL ini, saya juga menggunakan metode pembelajaran seperti halnya diskusi, kemudian juga tanya jawab gitu ya, agar pembelajaran itu bisa berjalan secara aktif. Oh ya, jadi Ibu menggunakan model PBL ya, dan metodenya adalah diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan luar biasa sekali ya. Oke ya, kalau begitu kira-kira nih ya, media apa yang ingin Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut? Iya. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan beberapa media pembelajaran ya Pak, seperti halnya saya menggunakan video pembelajaran, kemudian saya menggunakan PowerPoint yang berisi rangkuman-rangkuman materi terkait dengan teks deskripsi. Selanjutnya saya juga menggunakan LKPD dan saya menggunakan word wall ya Pak, untuk mereka bisa menggali pemahaman mereka terkait dengan teks deskripsi. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi Ibu menyiapkan media-media tersebut untuk benar-benar pembelajaran menjadi kreatif, aktif, dan memang berpihak pada murid ya. Nah, kalau begitu kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Jam keberapa dan di kelas apa? Ya, di dalam pembelajaran ini insya Allah dari rancangan itu saya akan melaksanakannya di kelas 7G Pak, di hari Rabu pada jam keempat dan kelima. Oh ya, di hari Rabu ya, di jam keempat dan jam kelima ya. Nanti saya akan masuk, akan melihat bagaimana Ibu mengajar, bagaimana metode apa yang digunakan, tujuannya dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, kita sudah selesai nih Bu perbincangan kita. Nah, saya ingin nanya sama Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, luar biasa sih Pak ya, percakapan ini kita lakukan untuk saya diberikan gambaran gitu ya Pak, bagaimana saya dapat melakukan pembelajarannya nanti di kelas pada saat observasi. Jadi saya bisa mempersiapkan ini dari sekarang ya, untuk media-media pembelajarannya gitu, atau terkait dengan model pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi saya lebih untuk mempersiapkan diri nih setelah saya melakukan percakapan dengan Bapak. Oke ya, terima kasih waktunya Ibu Fitri ya. Kita sudah berbincang-bincang, sampai bertemu di observasi hari Rabu ya. Saya tunggu, nanti kabarkan untuk saya bersiap-siap supaya bisa masuk. Itu aja mungkin Ibu Fitri. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Bilang dong, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya bilang ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana semangat belajarnya? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa.
Jadi tujuan pembelajarannya anak-anak itu nanti harus bisa untuk memahami sebetulnya di dalam sebuah teks deskripsi itu apa sih isinya setelah anak-anak guru semuanya membaca sebuah teks, gitu ya. Nah, selanjutnya nanti kita di sini ini, kalian perhatikan ini. Ada yang mau bantu ibu untuk membaca? Saya. Boleh? Silakan. Terima. Keindahan alam Indonesia yang mendunia. Indonesia menjadi negara yang memiliki kekayaan alam yang tidak terhitung jumlahnya, dari Sabang sampai Merauke. Keindahan alam yang dimiliki tentunya tidak dapat menandingi keindahan alam manapun di seluruh dunia. Keindahan alam di Indonesia yang sangat mempesona membuat banyak wisatawan asing yang berkunjung walaupun jauh sekalipun. Mulai dari keindahan daratan hingga lautan, sangat indah dan patut untuk dikunjungi. Indonesia memiliki banyak fauna dan fauna yang langka. Tentunya alam Indonesia menjadi yang tersohor di mata dunia. Apalagi keindahan pantainya yang terbentang dari timur hingga barat. Kekayaan laut Indonesia juga didukung oleh dengan banyaknya pulau yang ada. Oke, sekarang sedikit saja apa yang tadi sudah dibacakan oleh temanmu. Nah, kira-kira dari apa yang telah kalian baca, ada informasi apa ya yang dapat kalian terima? Satu, Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan. Oke, selanjutnya dua, apa lagi informasi ya? Indonesia memiliki banyak flora dan fauna yang langka. Oke, Indonesia memiliki banyak flora dan fauna yang langka. Ada lagi? Alam Indonesia menjadi yang tersohor di mata dunia. Ya, Indonesia menjadi yang tersohor di mata dunia. Ada apa, Piero? Ya, Indonesia juga memiliki banyak pulau. Nah, artinya ketika kalian telah membaca teks ini yang judulnya Keindahan Alam Indonesia yang Mendunia, lalu tadi kalian bisa menyebutkan sampai dengan 4 informasi, apakah kemudian itu disebutkan sebagai isi teks deskripsi? Bisa, ya kan? Nah, kalau misalnya sudah bisa menyebutkan itu isinya, berarti kalian sudah bisa memahami isi teks deskripsi. Ya, jadi nanti proses pembelajarannya akan seperti itu ya. Ada teks yang akan ibu bagikan, kemudian nanti kalian mencari informasi atau isi dari sebuah teks tersebut. Nah, selanjutnya ibu sudah membagi kelompok ya. Di pertemuan sebelumnya ibu telah membagikan sebuah link ke kalian semua. Di link itu ada beberapa pertanyaan yang ibu ajukan, dan hari ini kalian telah dikelompokkan sesuai dengan pilihan minatnya kalian masing-masing pada suatu jenis teks bacaan. Nah, sebelah sini ada kelompok apa? Wisata. Ya, tentang objek wisata. Sebelah sini tentang apa? Tentang apa ini? Kerajinan atau benda. Terus yang sebelah sini kuliner. Yang sebelah sana tentang apa? Yang dulu apa? Oh, yang sebelah sana benda. Yang sebelah sini adalah tentang kesenian ya, kesenian atau kerajinan suatu daerah ya. Nah, sekarang ibu akan bagikan LKPD. Sesuai dengan minat bacaannya kalian. Tadi yang kerajinan di mana? Tadi di sini ya. Lalu yang berikutnya tentang wisata. Ini. Yang wisata. Kemudian ini budaya. Wisata. Ini wisata apa?
Lembaran pertama adalah berisi tentang teks deskripsinya, ya. Itu sudah disesuaikan nih minatnya kalian masing-masing. Jadi setiap kelompok memiliki teks yang berbeda. Nanti setelah kalian membaca teks ini, selanjutnya kalian bisa membuka lembaran keduanya yang berisi 6 pertanyaan. Nah, lalu dari 6 pertanyaan ini tentunya didiskusikan bersama teman sekelompok. Nanti hasil diskusinya silahkan cantumkan pada lembaran ketiga yang berisi lembar jawaban, ya. Jadi isinya nanti simpan di sini. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ya. Oke. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan. Pengertian dari teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek. Kita sambil berarti
Silakan hukuman. Atau enak hukuman doanya. Ya. Kalian komando. Kalian yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pantai Anyar akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi, pertanyaan yang pertama, apa objek yang dideskripsikan dalam teks di atas? Jadi kami itu membaca teks deskripsi yang objeknya adalah Pantai Anyar. Nah, pertanyaan kedua, di kota mana objek tersebut berada? Pantai Anyar berada di Kota Serang, Provinsi Banten. Nah, apa hal yang membuktikan bahwa kawasan Pantai Anyar menjadi incaran Belanda pada masa penjajahan? Nah, karena adanya mercusuar Cikoneng yang berdiri sejak tahun 1885. Kota ini juga menjadi penghubung titik nol Jalan Raya Pos yang dibangun pada abad ke-19 oleh Belanda. Dan saat itu juga, Jalan Anyar Panarukan adalah jalan yang menembus ujung Jawa bagian barat hingga timur Pulau Jawa. Pertanyaan yang kelima, pertanyaan yang keempat, tuliskan dua kalimat yang menunjukkan kesannya pengunjung terhadap objek tersebut. Nah, kesannya itu kalimatnya, terlepas dari itu, Anyar Serang memiliki pantai-pantai yang mempesona dan wihara Serang tertua di Banten. Nah, kalimat yang kedua, pantai di sini tidak memiliki karang serta bebatuan lainnya, sehingga sangat aman untuk dijadikan area bermain. Pertanyaan yang kelima, hal apa saja yang digambarkan dalam teks deskripsi tersebut? Hal yang digambarkan adalah hembusan angin yang sejuk serta gulungan ombak yang relatif pelan, pasir putih yang kehitaman, momen matahari tenggelam atau menyaksikan anak gunung Krakatau. Nah, dan yang terakhir, kegiatan apa yang pernah dilakukan saat berwisata di pantai? Nah, kegiatannya adalah ada berenang, makan, bermain pasir, berfoto-foto, melihat sunset, dan naik banana boat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira nih dari presentasi kelompoknya Pantai Anyar, menurut kalian menarik tidak Pantai Anyar ini? Mau nggak pergi ke pantai? Selanjutnya itu ya kuliner. Ya silakan dari kelompok kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pelajaran Pantai Banjar. Nah, kita akan membacakan hasil diskusi kami ya. Apa objek yang dideskripsikan dalam teks di atas? Jawabannya adalah Pantai Banjar. Di kota mana objek tersebut berada? Berada di Banten, Jalan Raya Serang dan Cilegon. Apa hal yang membuktikan bahwa Sate Bandeng tidak akan hutan? Buktinya adalah Sate Bandeng muncul dari lingkungan keraton pada masa Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Banten yang memerintah selama 1552 sampai 1570. Kutipan yang pertama,
Sebelumnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katanya kulineran apa katanya? Kalian suka? Adakah di sini yang belum pernah merasakan sate bandeng? Nanti kita makan bareng ya. Oh, nggak doyan. Nggak doyan ikan. Oke, baik ya. Baiklah, semua kelompok telah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, sekarang nih sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran ini? Itu tadi. Hari ini kita belajar tentang apa? Tes deskripsi. Tujuannya tadi setelah kita membaca teks, apa yang kalian dapat? Ya, memahami isi dari sebuah teks deskripsi. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Senang tidak? Nah, baik, kalau begitu, Ibu menginginkan kalian nanti di rumah untuk membuat rangkuman hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, bentuk rangkumannya itu nanti bisa disesuaikan dengan keinginannya kalian. Boleh ditulis saja rangkumannya, boleh misalnya kalian mengirim video, di video ya kalian sendiri. Misalnya hari ini saya telah belajar tentang teks deskripsi. Saya sangat senang, teks deskripsi itu adalah apa, itu boleh kirimkan melalui video. Lalu bisa juga kalian membuatnya menjadi sebuah infografis gitu ya, poster, memanfaatkan aplikasi dari Canva ya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran ini, tentunya marilah kita tutup dengan membaca Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Henry, calon guru penggerak dari SMP Negeri 6 Kota Serang, di kegiatan percakapan pasca observasi ya, ditemani oleh Ibu Fitri, guru bahasa Indonesia dari SMP 6 Kota Serang, dan pengajar praktik Bapak Ganda Yanuar ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi pertanyaan ya, seiring alur percakapan kita dari pra observasi sampai sekarang pasca observasi ya. Sebelumnya bagaimana kabar Ibu Fitri hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Henry. Sehat ya, alhamdulillah ya, luar biasa ya. Baik Ibu Fitri, kemarin kita sudah observasi ya, di kegiatan pembelajaran kelas. Nah, hari ini kita ada pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaan Ibu ya dengan jalannya proses observasi yang sudah dilakukan kemarin? Baik Pak Henry, terima kasih atas waktunya. Tentunya ya, saya sudah diajak untuk bercakap-cakap ya, berdialog setelah sebelumnya melewati observasi di kelas ya Pak. Nah, kalau saya ditanya perasaan, tentunya perasaan pertama yang muncul adalah rasa lega ya Pak, karena saya sudah bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang saya rencanakan, tentunya yang sudah saya persiapkan. Jadi alhamdulillah lega, sudah bisa tersampaikan ke anak-anak. Nah, perasaan yang kedua yaitu agak sedikit apa ya, kemarin itu agak deg-degan juga gitu ya, karena kan biasanya ngajar sendiri gitu ya, hanya dengan anak-anak gitu ya. Kali ini mengajar di kelas, kemudian ada yang pantau, nah itu agak sedikit deg-degan juga gitu ya, takut ada salah atau bagaimana gitu ya, takut dikomentari nih sama Pak Henry gitu ya. Jadi itu sih yang dirasakan gitu. Oh ya, lega, kemudian sesuai yang direncanakan, namun ada deg-degan juga ya Bu Putri ya. Ya biasanya kita tidak dipantau oleh rekan sejawat, ini dipantau ya oleh rekan sejawat, oleh teman kita ya. Oke ya, luar biasa sekali jawaban Ibu Fitri. Nah, sekarang area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas, serta langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran seperti apa?
sebelumnya saya sudah pernah menceritakan ya Pak Hen ya apa yang akan saya lakukan di kelas gitu. Nah, pertama saya itu fokus kepada 2 area pengembangan Pak Hen. Yang pertama area pengembangannya adalah bagian kognitif ya, area pengembangan kognitif, di mana kenapa saya harus memilih kognitif karena itu ada apa ya namanya, ada ketujuan, ada keserasian gitu loh dengan tujuan pembelajarannya, yaitu memahami isi dari sebuah teks deskripsi, dimana ketika misalnya mereka sudah memahami isinya, otomatis area pengembangan kognitifnya juga pengen dicapai gitu ya Pak. Nah, yang kedua area pengembangannya adalah dari keterampilannya, dimana pada saat pembelajaran ini saya menggunakan metode diskusi berkelompok, siswa dibagi kelompoknya sesuai dengan peminatannya mereka gitu ya. Nah, di sana kan nanti akhirnya mereka mempresentasikan. Nah, disitulah keterampilannya mereka ingin saya kembangkan gitu, bagaimana mereka dapat berani untuk tampil gitu ya, menyampaikan pendapatnya. Nah, itu area pengembangannya yang kemarin saya fokuskan. Nah, lalu kemudian metode pembelajarannya sendiri itu tadi saya menggunakan teknik diskusi, kemudian juga ada kemarin itu quizzes ya, yang tapi dari wall kalau nggak salah yang kemarin saya siapkan itu. Nah, selanjutnya juga menggunakan model pembelajaran problem based learning. Wah, luar biasa sekali ya pembelajaran yang sudah dilakukan. Memang saya lihat di sana ya sudah sesuai ya, ada kognitifnya, di mana peserta didik mengetahui isi deskripsi, membagi kelompok dengan sesuai dengan minat bakat mereka ya. Kemudian juga keterampilannya ada presentasi, diskusi, sama rekan sejawat juga, rekan temannya juga, dengan model PBL ya. Bagus sekali ya. Oke, jawaban yang bagus, mantap ya. Nah, sekarang berbicara area pengembangan, kira-kira area pengembangan tadi yang Ibu lakukan sudah berhasil apa belum? Iya, kalau saya lihat ya Pak secara pribadi gitu, kalau untuk area pengembangan kognitifnya sendiri, saya rasa saya sudah berhasil untuk mencapai itu gitu ya. Hal ini dibuktikan dari LKPD kan, waktu pas pembelajaran kemarin kan saya ngasih mereka LKPD dengan menyajikan teks, kemudian ada 6 pertanyaan yang saya sajikan terkait dengan teks tersebut. Nah, ketika mereka sudah bisa menjawab dari 6 pertanyaan itu gitu kan, itu artinya mereka sudah bisa berjalan gitu ya aspek kognitifnya. Jadi saya katakan saya rasa saya berhasil di bagian area pengembangan kognitifnya. Tapi kalau yang di bagian area pengembangan keterampilan ini saya masih rasa ada kekurangan ya Pak, dimana masih yang muncul di dalam area keterampilan ini ketika mereka presentasi itu masih condong kepada temannya yang aktif saja gitu. Jadi masih belum merata lah Pak ya, mereka belum sepenuhnya dalam satu kelompok itu berani menyampaikan pendapatnya. Oke ya, jadi sudah berhasil ya dengan area pengembangan yang dilakukan, terutama di pengetahuan. Cuma hanya saja mungkin ada beberapa peserta didik yang memang mengandalkan ya hanya teman-teman tertentu saja, siswa tertentu saja, yang menjadikan ya ketergantungan ya. Tapi itu sudah luar biasa sekali ya. Nah, kemudian kira-kira nih ya, apa kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi saat tadi ya ada siswa yang pasif gitu. Kira-kira apa kendala-kendalanya? Iya, jadi kendalanya sebenarnya yang dialami itu siswanya cenderung memang dia belum percaya diri gitu ya, pas sebenarnya belum belum percaya diri, kemudian belum termotivasi lah ya untuk dia sebetulnya bisa gitu, tapi cenderung masih mengajak temannya saja gitu yang aktif. Nah, jadi kendala-kendala seperti itu saya rasa itu bisa diatasi dengan cara-cara misalnya pembagian peran yang merata gitu. Kalau bisa di satu kelompok itu kita ada 6 orang, jadi kita bagi misalnya yang
gitu ya, kemudian mereka yang menjadi notulensinya siapa gitu. Jadi kalau misalnya merata seperti itu, mungkin kendala yang tadinya saya hadapi itu bisa ini ya Pak, bisa diselesaikan lah ya. Oke ya, jadi diminimalisir ya Iya. dengan pembagian peran gitu ya, dengan membagi ya, di misalkan dalam diskusi bagian moderator siapa, bagian yang menjelaskan ini apa ya, luar biasa sekali. Nah, kira-kira untuk pembagian peran dengan pembelajaran yang seperti itu ya, rencana kedepannya kapan yang akan Ibu lakukan? Ya tentunya ini akan dilakukan di pembelajaran berikutnya ya Pak. Nah, jadi kan sebetulnya setiap kali melakukan pembelajaran kan metode diskusi itu kan pasti akan ada ya Pak gitu. Nah ini mungkin nanti ke depan di pembelajaran berikutnya di materi yang lanjutan dari materi ini akan difokuskan terhadap pembagian peran yang tadi saya katakan ya Pak. Jadi masing-masing nanti sudah punya kesempatan untuk berani berbicara. Akan secepatnya ya Ibu lakukan untuk Ibu Fitri izin menyampaikan ya sesuai rubrik yang saya dapatkan dari kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan ya. Saya kira area pengembangan yang sudah Ibu lakukan sudah sesuai dengan apa yang dicapai ya, sesuai dengan indikator, dan memang di sana ada peserta didik mencari informasi dalam teks laporan hasil dalam teks deskripsi ya. Nah, kemudian area pengembangan keterampilan mungkin perlu dikuatkan lagi ya. Nah, tapi sudah muncul keterampilan yang sudah dilakukan di dalam kegiatan observasi kemarin. Itu saja mungkin Ibu Fitri ya, kegiatan pasca observasi hari ini. Saya akhiri